Sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha atau PDAU Kabupaten Nganjuk yang digelar di Pengadilan Tipikor Jalan Juanda, Surabaya dengan terdakwa Jaya Nur Edi, mantan Direktur PDAU Kabupaten Nganjuk, dengan agenda meminta keterangan saksi ahli. Sidang dipimpin Hakim Ketua Niputu Sri Indayani dengan Hakim Anggota Anto Ilah dan Ibnu Abbas. Sementara jaksa penuntut umum Narendra dan Apriandi Maradian. 3 saksi ahli yang dihadirkan JPU, masing-masing Karsono ahli pengadaan barang dan jasa, Himawan ahli auditor independen, Taufik Unair ahli hukum pidana. Dalam keterangannya, saksi ahli Himawan, hasil audit ada selisih jumlah 15 juta rupiah. Hal inilah yang dipertanyakan penasehat hukum. Usai di persidangan, Apriandi Maradian, jaksa penuntut umum menjelaskan, pengadaan barang dan jasa pemerintah harus tunduk kepada regulasi pengadaan barang dan jasa. Terkait tersangka baru, JPU menambahkan, kesimpulannya bagaimana putusan hakim, apakah ada pertimbangan hukum di dalam putusan majelis hakim. Pertama, dari keterangan ahli pengadaan barang dan jasa dulu, Pak Karsono, sama dengan yang beliau berikan pendapatnya di berkas perkara pada tahapan penyidikan, yang memang pada intinya pengadaan barang dan jasa itu dimanapun yang sepanjang konteksnya adalah pengadaan barang dan jasa pemerintah, sepanjang sumber dananya adalah dari keuangan negara atau daerah, itu tentunya harus tunduk kepada peraturan atau regulasi pengadaan barang dan jasa. Itu. Kalau hingga saat ini kan perumda masih berjalan, Pak. Apakah dimungkinkan akan ada tersangka-tersangka baru gitu, Pak? Baik, terkait dengan tersangka baru kami masih belum melihat, nanti kesimpulannya kita lihat putusan majelis hakim. Untuk saat ini seperti apa kami masih belum berani menyimpulkan dulu. Kita lihat apakah ada pertimbangan hukum di dalam putusan majelis hakim nanti, ya. Kalau memang di situ ada tertulis limitatif secara langsung, ya mau tidak mau kami memang harus membuka penyidikan baru terkait apa pendapat hukumnya hakim, kan gitu. Apa pendapat hukumnya hakim? Pak, tadi terkait ada yang disampaikan oleh, yang ditanyakan oleh pengacara, bahwasanya ada selisih sekitar 15 juta terkait dengan hasil audit yang dilakukan oleh lembaga audit yang ditunjuk jenengan. Okay. Pandangan jenengan. Oke. Kami dalam hal ini menunjuk dan memilih serta menghadirkan di persidangan terhadap auditor independen yang kami pilih. Kami percaya betul hasil kami itu adalah benar. Jika memang Saksi selanjutnya, Taufik, saksi ahli pidana, dalam keterangannya memberikan korupsi bisa dilakukan sendiri atau korporasi. Wahyu Priyojatmiko, penasehat hukum, mengatakan dimungkinkan adanya tersangka baru bisa dimaknai dari keterangan saksi ahli karena korupsi melibatkan banyak pihak. Memang secara legal teoretik itu korupsi itu bisa dilakukan oleh seseorang, tetapi secara umum korupsi itu pasti melibatkan banyak pihak. Jadi arah ke sana ya silakan aja dimaknai, karena memang ada di sana komponen-komponen banyak sekali yang bisa dimungkinkan perbuatan adanya kemungkinan kerugian negara itu bisa dilakukan. Ya, sebenarnya ada dimensi yang sangat luas sekali ya dalam persoalan korupsi itu. Misalnya kalau korupsi itu dilakukan, misalnya kalau penyalahgunaan wewenang atau pengadaan barang dan jasa yang disalahkan tadi ternyata tidak ada indikasi niat jahat, dilakukan dengan etikat yang baik demi keuntungan, demi bisnis performance yang bagus, dan tidak ada penyuapan, tidak ada gratifikasi, tidak ada fiktif, dan tidak under spec. Itu tadi sempat saya tanyakan. Langkah ke depan, ya kita akan mendatangkan ahli juga dan saksi-saksi yang meringankan juga. Bapak, tadi ada penghitungan yang selisih menurut Bapak, ada sekitar 35 atau 15 juta tadi, bagaimana menurut Bapak?
ya itu mungkin lebih baik ditanyakan kepada yang menghitung ya. Jadi kalau saya juga melihat itu satu keanehan saja. Dari Nganjuk, Haryadi Suwandito, Garda TV.